Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Ini pertemuan yang ke-9 atau pertemuan kedua dengan saya. Sudah bisa melihat layar saya? Sudah ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Hari ini topiknya tentang SVD lagi, tapi lebih ke aplikasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai SVD, mulai dari bagaimana cara menghitung SVD atau komponen dalam SVD, yaitu komponen U, sigma, dan Vetanspos. Nah, SVD ini kita sudah mengetahui bahwa SVD bekerja untuk matriks ukuran apa saja, bisa square, bisa juga rectangular, baik yang seperti ini atau yang seperti ini ya. Kalau ini berarti barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Kalau ini barisnya kurang dari kolomnya. Dan juga untuk yang square. Jadi SVD bekerja untuk 3 jenis ukuran matriks ini. Kemudian juga sudah belajar mengenai geometri dari SVD. Nah, SVD ini yang dirumuskan dengan 3 vektor ini atau 3 matriks. Ini adalah rotasi, kemudian scaling atau stretching, kemudian rotasi lagi. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai image compression menggunakan SVD. Jadi bagaimana kita mereduksi ukurannya dengan menggunakan SVD, yaitu kita mengambil beberapa komponen saja dari SVD. Kemudian hari ini kita akan belajar aplikasi dari SVD. Nah, salah satu aplikasinya itu adalah untuk menyelesaikan persamaan linear. Persamaan linear AX sama dengan B. Hanya saja di sini A-nya nanti bukan yang square. Kalau di materi-materi yang sebelumnya kita sudah belajar untuk menyelesaikan persamaan ini, yaitu menggunakan inverse ya. Jadi nanti X sama dengan A inverse kali dengan B. Hanya saja inverse ini hanya bekerja untuk matriks yang square. Jadi yang ini yang bisa di inverse. Ini ada inverse-nya. Jadi ini invertibility. Ini bisa di inverse. Sementara untuk yang ini rectangular, ini bagaimana cara menginversekannya? Nah, ini ada suatu konsep yang namanya pseudo inverse. Ini ya, pseudo inverse. Kemudian yang kedua adalah linear regression. Nah, ini untuk mencari tren dari sebuah data, dari data gitu ya. Dari data kita mau lihat trennya. Misalnya kita melakukan pengukuran dengan variabel yang independennya di sini A, kemudian dependennya B, kemudian kita menghasilkan data, misalnya seperti ini ya datanya. Kemudian kita bisa mencari trennya nih. Nah, ini trennya bisa menggunakan SVD. Sebetulnya secara statistik juga ada rumusnya yang biasa disebut least square regression ini. Nah, tapi dengan SVD juga bisa menghasilkan ini juga. Nah, ini bagaimana akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian ini sedikit review mengenai SVD. Ya, sebelumnya kan sudah diberi tugas ya, diberi latihan untuk menghitung SVD. Nah, ada pertanyaan nggak dari teman-teman?
Ya, baik, jadi saya sudah mereview sebagian dari hasil teman-teman, kemudian melihat ada yang sudah mengikuti prosedurnya, ada juga yang memang belum sesuai. Nah, kita ulang lagi aja supaya teman-teman benar-benar bisa menghitung SVD ya. Karena ini nanti juga termasuk yang akan diujiankan di materi UAS ya. Nah, langkah pertama adalah menghitung eigenvalues dan eigenvectors dari A transpose A. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kan ada dua ya untuk untuk menghasilkan matriks yang simetris dari A yang ukurannya tadi bisa begini atau ini. Nah, dengan dikalikan transpose-nya, baik itu A transpose A atau A kali A transpose, ini akan menghasilkan metrik yang simetris. Square, jadi simetrik ya, kemudian square. Nah, ini hasil perkalian ini. Namun, yang kita pakai adalah yang ini. Ini ada alasannya nih, kenapa kita tidak menggunakan ini, gitu kan? Tapi kita menggunakan yang A transpose A. Sebetulnya ini untuk kemudahan menghitung. Ini saya kasih contoh. Karena dari hasil pekerjaan teman-teman ada yang menghitung U dulu. Ada yang menghitung U dulu ya. Nah, kalau di sini rekomendasinya adalah menggunakan atau mencari V terlebih dahulu, matriks V. Nah, matriks V ini didapatkan dari A transpose A. Gitu. Kenapa seperti ini? Nah, nanti sebetulnya kalau kita sudah menghitung ini, kemudian menghitung sigma, gitu kan nanti kita menghitung V. Nah, untuk menghitung U, nah ini sebetulnya yang nanti jadi sedikit rumit kalau kita menghitung U terlebih dahulu dibandingkan menghitung V. Ya, jadi maksudnya begini. Coba kita uraikan di sini rumusnya SVD adalah U kali sigma kemudian kali V transpose. Kita dengan menggunakan ini ya, A transpose A, kita akan mendapatkan V dan sigma. Sigma adalah eigenvalue-nya. Ini sigma. Tuh kan? Kemudian eigenvectors-nya adalah V-nya. Kita akan mendapatkan ini. Nah, untuk menghitung U di sini, berarti nanti A dikalikan dengan V dikalikan sigma inverse. Atau kalau menggunakan komponennya, ini U, I sama dengan A kalikan V kalikan komponen atau elemen dari sigma ini adalah sigma kecilnya ya. Artinya UI sama dengan A kalikan VI dibagi sigma. Nah, ini cara untuk menghitung U. Nah, sekarang kita balik. Kita menghitungnya U dulu. Apa yang terjadi? Oke, sekarang kita menghitung U dari A kali A transpose. Artinya kita mendapatkan U dari ini dan juga sigma dari ini ya. Sekarang rumusnya A sama dengan U sigma V transpose. Ini adalah A kali V sama dengan U sigma. Sekarang untuk mendapatkan V, artinya ini harus dikali inverse. A inverse kali U kali sigma. Nah, ini hilang karena identity. Nah, ini yang jadi masalah. Ini kan inverse dari A. Sementara A ini adalah yang non-inverse atau non-invertibility-nya. Tidak ada inverse. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini, atau yang determinannya 0. Bisa saja kotak seperti ini, tapi nilainya 0. Misalnya, A-nya itu adalah 1, 1, 1, 1. Nanti ini determinan dari A adalah 0. Nah, ini bagaimana menghitung ini kan? Nah, ini menjadi
sulit nanti. Nah, oleh karenanya, rekomendasinya adalah menghitung V-nya dulu dari ini, dari perkalian A transpose A, dihitung V-nya dan juga sigmanya. Jadi ini langkah yang betulnya. Makanya kalau misalnya melihat di textbook juga, nanti akan dijelaskan seperti ini. Jadi yang pertama dihitung adalah A transpose A. Gitu ya. Secara sekilas ya sama. Nanti A dikali A transpose, ya kan? Nanti menghasilkan sigma, sigmanya ya sama juga dengan hasil dari ini. Hanya saja nanti untuk mencari matriks yang lainnya, ini akan menjadi sulit. Kalau misalnya kita mencari U dulu, kemudian kita mencari V. Jelas ya sampai sini? Nah, karena ada lumayan sebetulnya, ada lumayan dari teman-teman yang melakukan cara seperti ini. Jadi menghitung menghitung U-nya dulu, kemudian baru menghitung V. Nah, sebetulnya A inverse untuk A yang ini apakah bisa? Bisa jawabannya. Hanya saja ini namanya bukan inverse lagi, tapi pseudo inverse. Ya akan kita pelajari hari ini. Itu kan. Tapi daripada membuat ribet gitu kan sulit, nah lebih baik mengikuti prosedurnya. Nah, prosedurnya yaitu menghitung dengan langkah-langkah ini. Jadi langkah pertama ini yang kita lakukan, kemudian membuat matriks V-nya ya. Jadi dari eigenvalue yang ditemukan yaitu lambda, lambdanya bisa lambda 1, lambda 2 tergantung ranking dari matriksnya. Nah, tergantung dari rankingnya, maka kita akan menemukan berapa banyak eigenvalue-nya. Dari eigenvalue ini kita cari masing-masing vektornya, V1 dan V2-nya. Setelah itu kita construct atau bentuk matriks seperti ini ya. V dengan elemen V1, V2 sampai Vn. Ini V-nya. Setelah itu di normalize. Jangan lupa karena ini orthonormal vektor ya. Orthogonal matrix dan orthonormal vectors. Jadi jangan lupa di normalize. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat diagonal matrix sigma. Nah, sigma ini adalah dibentuk dari eigenvalue yang posisinya adalah diagonal. Dengan lambda 1 itu lebih besar daripada lambda 2, lebih besar dari lambda n-nya ya. Lambda ini atau ini akar ya, akar atau dinyatakan dalam sigma. Sigma 1 lebih besar daripada sigma 2 lebih besar dari sigma n. Nah, ini juga jangan lupa diakarkan karena lambda ini adalah eigenvalues-nya dari A transpose A. Nah, untuk yang ini, kita perlu mengakarkan nilainya. Dan kemudian kenapa ini lebih besar urutannya? Ini sebagai convention, yaitu kesepakatan untuk mempermudah juga dalam melakukan dekomposisi nantinya kalau misalnya kita mau mengambil beberapa komponen saja, jadi komponen yang signifikan dari lambdanya atau dari sigmanya. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah kita mencari vektor U. Jadi yang pertama V, kemudian di sini ada sigma, kemudian U. Nah, U ini dicari dengan rumus ini. Ya, atau yang tadi U I sama dengan A VI kali sigma I inverse atau UI A VI sigma di bawah sini ya. Nah, ini untuk mencari satu persatu komponen dari matriksnya U. Nah, ini U1, U2, ini vektor ya, harusnya sih tambah tanda ini. Sampai UN. Oke, ini review cara menghitung komponen dalam SVD. U, sigma, V, transpose. Nah, kemudian mengenai dimensinya, dimensi dari SVD.
Misalnya ada A matriks dengan ukuran M kali N. Nah, M-nya lebih besar daripada N. Ini rektangular ya. Nah, dengan ukuran ini, maka nanti kita akan menghasilkan U dengan ukuran M kali M. Jadi ini square. Kemudian, kita juga mendapatkan sigma dengan ukuran M kali N. Dengan komponennya diagonal. Kalau ini komponennya kolom vektor ya. Jadi ke bawah kolomnya atau nilainya ke bawah seperti ini, kolom vektor. Kalau ini diagonal dengan nilai yang lainnya 0. Kalau ini sampai sini, berarti yang lainnya nilainya 0. Nah, ini adalah ranking. Nah, kemudian kalau misalnya, mengenai ranking, di kuliah-kuliah sebelumnya sudah belajar cara untuk mendapatkan ranking dari A ya. Yaitu bisa dengan di-reduce dulu, jadi pakai RRF, row reduce echelon form, nanti akan mendapatkan komponen yang atau baris yang non-zero. Misalnya ini yang non-zero di sini, yang lainnya nilainya 0. Berarti ini rankingnya adalah 2. Kalau misalnya ini matriksnya 4 kali 2 ya. 4 kali 2, yang ini 0, maka rankingnya 2. Nah, kalau di SPD, kita bisa melihat dari jumlah diagonalnya ini, yang tidak 0. Yang tidak 0-nya berapa? Nah, ini rankingnya. Nah, kemudian selain itu nilainya 0. Kenapa 0 ini? Ini karena menyesuaikan dimensi ini ya. Kan kalau M kali M, tentunya di sini juga harus M lagi, kali N. Nanti perkalian ini akan mendapatkan metrik ukuran M kali N ya. Jadi M kali N. Nah, dari sini kemudian nanti dikali dengan N kali N V transposnya. Ini ukurannya N kali N, ini juga sama, menyesuaikan dari sini juga. Nanti ini ukurannya M kali N kali N kali N. Nanti menghasilkan M kali N matriks atau menghasilkan A. Nah, ini ukurannya seperti ini. Nah, kalau di MATLAB, untuk mendapatkan matriks ini, yaitu menggunakan komen USV sama dengan SVD A. Kita coba di Octave ya. Sudah bisa melihat tampilan ini? Visual Studio Code saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar. Nah, misalnya saya memiliki matriks A dengan komponen ini. Coba kita running dulu. Ini namanya call SVD. Oke, kita panggil A-nya. A-nya ini ya. Kemudian kita hitung komponennya. Nah, ini kita bisa melihat dimensinya ya. Jadi ukuran A-nya itu 4 kali 2, kemudian U-nya ini 4 kali 4, S-nya 4 kali 2, V-nya 2 kali 2. Jadi di sini sebentar mana? Empat kali 2, U-nya 4 kali 4 atau M kali M, kemudian M yang sigmanya adalah
4 kali 2. V transpose-nya 2 kali 2. Nah, ini adalah dimensi dari komponen SVD. Sesuai dengan ini. Kemudian kalau ranking, nah kita lihat kan ada 2 sigmanya, berarti rankingnya 2. Atau kita bisa cek dengan menggunakan komen ini. Rank dari matriks A adalah 2. Atau kita lihat reduce row echelon form-nya. Ini 0, 0, nggak dihitung. Nah, yang dihitung yang non-zero-nya, row-nya. Berarti ada 2. Ada 2 rank-nya ya. Kemudian selanjutnya, oh ya, ini masalah penamaan. Yang ini namanya singular vector atau matrix. Yang ini posisinya di kanan, right singular vector. Yang ini di kiri, left singular ya. Ini namanya. Nah, selanjutnya, oh ya, ini dinamakan full version. Dinamakan full version dari SVD. Nah, ada dinamakan lagi, ada yang lain dinamakan reduced version of SVD. Nah, ini apa? Nah, ini untuk mereduksi ukuran. Gitu ya, karena tadi ada misalnya di sigma ini ada nilai 0 dan nggak terpakai juga nilai 0-nya. Nah, yang terpakai adalah sampai rankingnya. Jadi di sini misalnya rankingnya tadi 2, maka R-nya 2 kali 2. Maksudnya sigmanya adalah ukurannya 2 kali 2. Nah, karena ini 2 kali 2 atau ini R kali R sesuai dengan rankingnya, maka matriks yang lain pun menyesuaikan. Yang U menjadi M kali R, kemudian yang V transpose R kali N. Kan, ini lagi-lagi menyesuaikan M kali R, ini harus R kali R untuk mendapatkan M kali R matriks. Selanjutnya dikali V transpose dikali R kali N. Ini menjadi M kali N. Jadi tetap akan menghasilkan matriks yang sama. Walaupun dimensinya direduksi, reduced version. Nama lain dari reduced version ini adalah economic version atau compact. Kalau di MATLAB, nah ini bisa menggunakan komen USV kemudian SVD A econ di sini, economic. Ini ditambah argumen ya. Kita coba lagi. Metrik yang sama, kemudian kita masukkan ini SVD dari matriks A econ. Nah, kita mendapatkan matriks 3 matriks ini, U-nya 4 kali 2, S-nya 2 kali 2 menjadi square, kemudian V-nya 2 kali 2. Ya, jadi kalau misalnya ukuran A-nya 4 kali 2, ini 2 kali 2, ini 4 kali 2, ini 2 kali 2, ini 2 kali 2. Nah, apa gunanya seperti ini? Ini juga jadi mempermudah nanti untuk perhitungan pseudo inverse. Kenapa? Karena kita membutuhkan inverse dari sigma. Sementara kalau misalnya kita menggunakan yang ini kan 4 kali 2, enggak square. Jadi inverse-nya sulit lagi. Nah, tapi kalau misalnya di seperti ini kan, ini menjadi square, jadi mudah. Kita coba lagi, kita hitung lagi. Ini bukan yang ekonomi ya. Yang ini, kemudian sigmanya adalah 4 kali 2. Kalau di inverse kan, coba inverse. Nggak bisa kan? Inverse dari S. Nah, ini S-nya harus square matrix, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang ekonomi, yang ini, maka S-nya 2 kali 2 atau square,
maka inverse-nya jadi bisa. Gitu ya. Dan inverse dari diagonal seperti ini adalah 1/nya ya di sini. Jadi kalau misalnya komponen di sini adalah sigma 1, sigma 2, nanti inverse-nya adalah 1/sigma 1. 1/sigma 2, yang lainnya 0. Seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, suara saya masih jelas. Takutnya ada masalah dengan koneksi internetnya, jadi kurang bisa terdengar dengan jelas. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang jadi tujuannya kuliah hari ini adalah kita ingin menggunakan SVD untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, sebagai review, persamaan linear itu persamaan apa gitu ya. Nah, di sini didefinisikan jadi sebuah persamaan dengan memiliki X, Y, Z yang tidak diketahui gitu kan. Itu kalau jumlah dari atau linear combination dari X, Y, Z ini. Nah, contohnya ini ya, 3X tambah 4Y. Nah, ini linear combination dari X dan Y. Ininya bisa C1 tambah C2 atau konstan. Linear combination ini, itu kan, menghasilkan B. Nah, ini adalah persamaan linear. Ini juga sama. Nah, X dan Y ini adalah unknown. Yang nggak diketahui, yang ingin kita cari nilainya. Sedangkan ini adalah konstantanya, yang kalau kita buat matriks, nanti misalnya ada beberapa persamaan, nanti kita bisa buat matriks. Jadi misalnya C1, C2, itu kan 0, C2, kemudian kali XY sama dengan nilainya B1, B2. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang bawah ada persamaan lagi, yang ini. Yang ini ya. Tapi ini bukan persamaan linear. Kenapa? Karena di sini ada perkalian. Ada perkalian dua variabel yang tidak diketahui. Oleh karenanya ini bukan persamaan linear. Persamaan linear adalah yang ini. Linear combination dari X, Y, Z, dan seterusnya. Kemudian tadi persamaan linear equation. Kemudian ada a system of linear equation. Nah, sistem ini adalah kumpulan dari beberapa persamaan. Ini adalah persamaan linear. Ini juga, ini juga. Ini kita kumpulkan. Nanti ini menjadi sebuah sistem. Namanya sistem dari persamaan linear. Sistem persamaan linear. Kemudian ini bisa diformulasikan menjadi matriks ini. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi konstantanya bisa kita kumpulkan dalam matriks A. Kemudian yang unknown, yang nggak diketahui, unknown, ini menjadi X. Kemudian hasilnya di sini adalah B. Nah, ini adalah persamaan linear. Kemudian, nah ini banyak sekali fenomena fisik atau fisika ya, atau fisika itu yang berhubungan dengan alam seperti itu, atau di keteknikan, ini diformulasikan menjadi AX sama dengan B. Misalnya kita melakukan pengukuran beberapa kali, kemudian ada variabel yang tidak diketahui, gitu kan. Kemudian ingin dicari variabel yang tidak diketahuinya, nah kita bisa menggunakan persamaan ini.
Solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan ini. Jadi X yang tidak diketahui tadi bisa dicari dengan inverse dari A dikalikan dengan B. Nah, namun yang ini hanya bekerja untuk yang square dan invertible matrix. Jadi syaratnya untuk melakukan ini adalah square dan invertible. Sementara kalau nggak square, yang seperti ini nggak bisa. Kita lihat lagi di simulasi ya. Kita memiliki A, kemudian ingin kita inverse. Nggak bisa lagi kan? Karena ini nggak square, jadi memang harus square. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan persamaan ini? Itu menggunakan pseudo inverse. A pseudo inverse kali B. Nah, ini kalau ini ya disebutnya inverse dari A. Kalau ini pseudo inverse atau biasa disebut A dagger. Nah, jadi simbol yang ini tuh dagger. Dagger. Sebetulnya ini simbolnya itu ada yang tambah seperti ini ya, atau begini. Ini tuh diambil dari pedang atau pisau dagger. Kita cari arti dagger itu apa? Ini pisau ya. Makanya tadi simbolnya ada yang seperti ini, ada juga yang plus seperti ini. Saya gunakan plus di kuliah ini ya. X sama dengan A plus B. Nah, ini adalah pseudo inverse. Kita nanti akan menghitung pseudo inverse. Ini adalah properti dari matrix yang square. Jadi matrix yang square dan memiliki inverse ya. Kalau misalnya dikalikan nih inverse-nya, A inverse dikalikan A, maka ini identity. Dibolak-balik juga sama identity. Kemudian bagaimana cara mengecek ini? Mengecek mempunyai inverse atau tidak? Kita bisa ngecek dengan determinannya. Ya, kita cari. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti ini nggak punya inverse. Jadi harus nggak boleh 0 ya. Dan ada sifat lain yang ini. Nah, ini contoh saja menggunakan matriks yang tadi. AX sama dengan B, kemudian A-nya ini invertible. Jadi kita bisa mencari nilai ini, kemudian mudah setelah dapat inverse-nya, kemudian dikali B, maka hasilnya ini. Jadi ini adalah X, Y, Z atau yang unknown tadi ya. Unknown, kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Nah, kemudian oh ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu ini solusi dari persamaan linear, sistem persamaan linear ya. Solusi dari sistem persamaan linear itu ada 3. Yang pertama disebutnya unique solution. Unique solution. Solusinya itu unik. Jadi memang ada nilainya gitu. Dan unik itu berarti satu ya, nilainya ya ini. Dengan nilai ini maka persamaan ini menjadi benar. Kita masukkan nilai X, Y, Z ini, yang ini, maka mendapatkan nilai B-nya. Dan ini adalah linear combination dari ini ya. Nah, kemudian yang kedua, hasilnya itu adalah kalau zero solution. Zero solution, ini nggak ada solusi nih. Nanti akan dijelaskan bagaimana yang zero solution. Kemudian yang ketiga, ini many solution atau infinite solution. Many solution. Nah, untuk yang kasus yang pertama ini adalah kasus yang unique solution. Jadi kasus yang A-nya memiliki inverse. Jadi kalau A-nya memiliki A inverse, maka kita bisa mendapatkan nilai X yang unique solution.
solusi yang unik. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kasus yang tadi bisa many solutions atau zero solutions. Yang pertama ini adalah kasus untuk non-square matrix yang M-nya ini kurang dari N atau barisnya kurang dari kolomnya. Nah, ini istilah lainnya tuh undetermined. Undetermined ya. Undetermined bentuk A-nya seperti ini, atau dinamakan juga short fat matrix, karena ini kan ini ya seperti inilah bentuknya. Ininya banyak besar gitu kan, ininya pendek, jadinya short fat matrix. Nah, contoh di sini ini adalah 2 kali 5 ya. Kemudian yang ininya, yang unknown-nya itu adalah 5 kali 1. Nanti hasilnya 2 kali 1. Nah, ini kenapa seperti ini? Jadi ini tuh misalnya kita melakukan eksperimen, tuh kan, tapi tidak banyak eksperimennya, sehingga didapatkan ini misalnya cuma data ke-1, ini data kedua, jadi cuma ada 2 persamaan misalnya. Sementara unknown-nya itu banyak, misalnya X1, X2, X3, X4, X5, ini banyak sekali. Makanya ini undetermined. Kenapa? Karena solusinya bisa banyak. Nah, ini solusinya yang bisa banyak. Jadi, there are fewer equations than variable. Ini persamaannya ada 2 sedikit, sementara variabelnya ada banyak. Di sini variabelnya ada 5 gitu ya. Yang nggak diketahuinya ada 5. Maka there are fewer equations than variable. In general, it will have infinitely many solutions of X. Jadi akan banyak sekali solusinya untuk X ini. Jadi bisa masuk aja begitu ya, bisa masuk, ada banyak sekali, nggak unik hasilnya. Nah, di sini more degrees of freedom of X, but there are not enough values in B to uniquely determine all values of X. Oke, lanjut. Ini contoh, misalnya kita memiliki matriks seperti ini. Jadi ada 2 persamaan. Kemudian kita bentuk dalam matriks, ini A-nya, ini X-nya. Ini ada 2 persamaan, unknown-nya ada 3. Nah, ini solusinya bagaimana? Sementara tadi kan inverse-nya bagaimana nih? Kita ingin inverse dari A. Ini kita tahan dulu jawabannya, karena kita masih belum menghitung atau mengetahui bagaimana pseudo inverse itu. Kemudian, nah ini kasus yang overdetermined. Nah, kalau ini malah M-nya lebih banyak daripada N-nya. Artinya kita melakukan banyak sekali measurements atau percobaan gitu kan. Kemudian variabelnya sedikit yang ingin kita ketahui. Nah, dengan ini maka nanti zero solution, nggak ada solusinya. Susah mencari solusi yang tepat untuk nilai X ini gitu maksudnya. Zero solution itu gitu. Jadi susah sekali kita mendapatkan nilai. Kalau yang tadi yang undetermined itu kita bisa banyak sekali kombinasi ini yang bisa dimasukkan. Sementara yang overdetermined ini malah susah. Zero solution di sini. Nggak ada yang bisa fit dengan ini. Artinya kalau nggak ada zero solutions, kok bisa dengan adanya pseudo inverse itu bisa ada solusi? Ternyata sebetulnya pseudo inverse ini bukan yang exact, nilai yang pasti ya. Ini adalah approximation atau pendekatan. Approximation. Jadi kita ingin mencari nilai yang terdekat. Pendekatan. Kenapa seperti itu? Mari kita jelaskan. Sebentar. Jadi maksudnya begini, kalau yang namanya AX sama dengan B,
solusi dari B ini adalah kolom dari A. Nah, jadi kalau misalnya dulu ya pernah belajar ya mengenai subspace seperti ini. Misalnya ini adalah kolom space dari A. Linear combination yang ini gitu ya. Misalnya ada dua vektor di sini. Vektor X1, X2. Ya solusinya ada masih di situ. Solusinya di sini. Nah, ini juga sama AX sama dengan B. Nah, ini yang unique solution. Jadi ada solusi. Tapi yang zero solution itu B-nya itu di atasnya di sini nih. Jadi nggak ada di sini solusinya. Kemudian pendekatannya bagaimana? Kan kalau kita seperti ini, ya solusinya berarti bisa di sini gitu ya. Tapi kita mencari error yang minimal. Cara mencari error yang minimal bagaimana? Yaitu dengan projection. Jadi nanti ini diproyeksi, ini B. Nah, kita nanti mencari nilai ini nih. Ini nilai AX. Jadi kalau ini adalah AX itu ya nilainya di sana. Nah, dengan pendekatan ini nanti dihasilkan dari pakai pseudo inverse. Nah, ini menjadi ada solusinya di kolom space ini. Nah, kemudian nanti kita mencari ini. Ini adalah error yang minimalnya gitu. Karena kalau misalnya posisinya di sini tentunya errornya lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita memilih X di sini, yaitu projection dari ini B, jadi projection B ke kolom A, berarti kan project B ke kolom A. Nah, ini adalah mendapatkan nilai yang terkecil. Di sini AX kurang B gitu ya. Jadi maksudnya begini, ini kan AX. AX ditambah yang ini, kita namakan misalnya Y, ini sama dengan B. Berarti Y sama dengan AX kurang B. Nah, ini berarti yang Y ini yang minimal. Kita cari yang minimal. Magnitudenya yang minimal. Nah, ini yang dinamakan least square regression. Ada persamaan khususnya, tapi juga nanti bisa didapatkan dengan SVD. Tapi dasarnya adalah ini gitu. Kenapa SVD juga bisa menyelesaikan persamaan ini? Karena kita bisa menghitung nilai X dari SVD. Nah, ini kasus untuk yang overdetermined penjelasannya. There are more equation than variable. Kenapa? Karena banyak sekali tadi ya. Jadi matriksnya menjadi skinny tall seperti ini. Banyak sekali persamaan, bisa misalnya 30 persamaan. Tapi variabelnya sedikit. Kan? Kalau ini 30 kali 2 gitu kan. Ini 2 kali 1. Ukurannya 2 kali 1. In general, there will be zero solutions. There are not enough degrees of freedom of X to fit all the equation. Jadi nggak banyak nih nilai ini, gitu kan, pilihan ininya, sehingga nggak bisa fit ke itu. Makanya kita perlu pendekatan. Ini contoh lagi, contoh yang overdetermined, ada matriks ini. Ada persamaan, sistem persamaan linear, kemudian kita construct matriksnya. Sebentar ya. Nah, ini juga bagaimana solusinya? Kenapa? Karena kita di sini pun membutuhkan inverse dari A. X sama dengan A inverse kali B. Inverse dari ini bagaimana? Pertanyaannya juga sama. Nah, di sini kita memerlukan
A dagger kali B dengan X. Nah, ini karena nilainya bukan nilai yang pastinya atau nggak unique solution, maka biasanya itu ditambah seperti ini atau seperti ini ya, tilde. Ini untuk menandakan bahwa ini adalah approximation atau pendekatan. Nah, lanjut ke sini. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah persamaan, sistem persamaan linear ya, yang A-nya nggak square? Jawabannya adalah menggunakan SVD. Menggunakan SVD. SVD ini mengizinkan itu untuk mengeneralisasi ke non-square matrix. Jadi ke any matrix. Kemudian apa yang SVD lakukan ke non-square matrix? SVD mengizinkan kita untuk melakukan pendekatan gitu, atau mendapatkan inverse dari matrix. Nah, ini dinamakan pseudo inverse atau A dagger. Nah, it will find a base fit X to solve a linear system of equation. Ini akan mencari nilai X yang terbaik, yang errornya kecil, gitu kan? Errornya kecil untuk memenuhi sistem persamaan linear. Nah, nama lain dari pseudo inverse ini ditemukan oleh ini ya, namanya ini dinamakan Moore-Penrose inverse. Nanti bisa cari mengenai ini. A dagger adalah generalisasi dari inverse matrix. Nah, kalau misalnya A-nya itu square, maka A daggernya itu sama dengan A inverse. Tapi kalau A non-square, tidak ada inverse, tapi ada pseudo inverse-nya aja. Dan pseudo inverse ini adalah pendekatan. Makanya dinamakan juga pseudo inverse ya, pseudo inverse. Pseudo itu artinya semu. Ini semu. Nah, persamaannya adalah ini. Ini didapatkan dari SVD. Bagaimana cara mencarinya, mendapatkan nilai ini atau persamaan ini? Tadi kalau kita melihat lagi persamaan linear, AX sama dengan B. A kita faktorisasi menggunakan SVD menjadi U sigma V transpose kalikan X sama dengan B. Sama dengan B. Betul ya sampai sini ya. Kemudian kita mau menghilangkan atau memindahkan ini ke kanan, yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan yang pertama kita kalikan dengan U transpose U. Nah, U transpose U menjadi identity. U transpose B. Nah, kenapa U transpose U menjadi identity? Nah, ini adalah properties dari matriks matriks U yang ortonormal. Nah, jadinya U transpose kali U ini adalah identity. Sehingga ini menjadi hilang, kemudian jadi tertinggal sigma V transpose kali X sama dengan ini. Kemudian sigma ini kita bisa kalikan dengan inverse-nya. Sigma inverse kali sigma VTX V transpose X sama dengan sigma inverse kali U transpose B. Nah, posisinya ini harus sama ya,
ini kan di sebelah kiri mengalihkannya, ini juga di sebelah sini kita mengalihkannya. Ini menjadi identity. Sekarang tertinggal, saya tulis ulang, tertinggal V transpose X sama dengan sigma inverse kali U transpose kali B. Ini pun kita kalikan lagi dengan V supaya jadi identity ya. Kalau ini dikalikan identity ya itu lagi nilainya yang ini. Jadi tidak berpengaruh. Nah, ini kalikan V. Maka sisanya adalah X sama dengan V kali sigma inverse kali X sama dengan V kali sigma inverse kali U transpose kalikan B. Nah, ini adalah A inverse. Ya, A inverse, atau karena ini pseudo inverse, atau supaya beda ya, ini adalah tambah begini ya simbolnya, pseudo inverse, A dagger. Ini pun sama, jadi A dagger. Dan ini jadi approximation. Nah, makanya A ini adalah rumusnya ini. Sama ya. A dagger sama dengan V kali sigma dagger kali U transpose. Nah, ini cara penurunannya. Kenapa menjadi seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dimensi dari A dagger ini ya. Jadi kalau misalnya A ukurannya M kali N, A inverse-nya atau A pseudo inverse-nya itu nanti menjadi N kali M. Kenapa seperti itu? Karena tadi jadi gini, nanti cara mencari pseudo inverse itu sama ya. Kita ingin mendapatkan A pseudo inverse, maka caranya adalah sama. Kita mencari dulu nilai U, sigma, sama V transpose. Kemudian nanti kita susun ulang. V transpose ditranspose lagi sehingga mendapatkan V. Kemudian nanti sigma dari sini kita inverse saja, itu kan. Kemudian U-nya ditranspose. Jadi cara perhitungannya sama dengan cara mencari SVD, hanya penyusunannya yang berbeda. Nah, V ini ukurannya adalah N kali N. Maka diagonalnya menjadi N kali M. Yang U M kali M, jadi terbalik. Nah, ini menjadi N kali M. N kali N, N kali N, N kali M. Ini menjadi N kali M. Kemudian kali M kali M ya. Ini menjadi N kali M. Maka A-nya terbalik ya seperti ini ya. Jadi N kali M yang awalnya M kali N. Nah, untuk mempermudah perhitungan, nah seperti yang tadi saya maksud, jadi nanti kalau menghitung dengan software pun lebih baik kita menggunakan yang ekonomi. Kenapa? Karena nanti kita perlu menginversekan ini. Kalau misalnya tidak dilakukan reduksi dari SPD-nya, maka nanti akan repot. Repotnya bagaimana? Kita lihat lagi di sini ya. Ini A gitu ya. Kemudian dengan SVD
dari A. Dapat ini. Oke, sekarang kita mau hitung nih. A dagger sama dengan apa tadi? V ya. V kali S inverse kali dengan U transpose. Nggak bisa kan? Karena ya inverse dari S-nya juga nggak bisa kan? Ini harus manual caranya. Contoh, saya udah membuat di sini. Jadi nanti setelah kita menghitung, kita running aja yang ini ya. Sebentar. Ada yang salah. Tidak baikkan, nanti saya cek lagi ya. Tapi intinya, kalau kita menggunakan yang full version dari SPD-nya, maka nanti akan ada seperti ini. Kenapa? Karena sigmanya nggak bisa kita inverse. Makanya kita perlu menggunakan yang ekonomi. Nah, kalau yang menggunakan ekonomi, nanti ini menjadi R kali R sesuai besaran dari ini ya, rankingnya. Maka kita dengan mudah mendapatkan sigma inverse. Dengan komen kalau di MATLAB inverse dari sigma. Atau kalau manual, ya udah yang diagonalnya ini disatukan seperti ini. Selain itu nilainya 0, otherwise 0. Kemudian ini properti dari pseudo inverse. Kalau inverse-nya ada, maka A dagger ini sama dengan A inverse. M sama dengan N sama dengan R. Berarti kotak square M N. M sama dengan N. Nah, selain itu, jadi kalau misalnya ukurannya yang rektangular, inverse-nya tidak ada, maka adanya pseudo inverse dengan ranking R. Nah, kemudian ini untuk menghitung pseudo inverse A. Jadi misalnya kita memiliki A, kemudian hitung dengan SPD, mendapatkan matriks ini, kemudian nanti mendapatkan sigma kan ya. Nah, sigma ini kita susun seperti ini, kalau secara manual, sigma 1, sigma 2, kemudian yang lainnya nilainya 0. Inverse-nya, oke, ini misalnya belum R kali R, masih ukurannya misalnya M kali N. Maka yang kita perhatikan adalah nilai ini dulu. Jadi non-zero elemennya kita inverse-kan, selain itu nilainya 0. Nah, kemudian perkalian dari sigma dagger dengan sigma ini nggak disebut atau bukan identity sebetulnya, tapi hampir identity. Kenapa? Karena ya nilainya seperti ini. Jadi contoh, kalau misalnya kita memiliki sigma 200, 030, 000 ya. Yang ini sigma 1, ini sigma 2, yang lain nilainya 0.
Kemudian kita mendapatkan sigma daggernya 1/2, ini 1/2 ya, 1 dari ini, kemudian 1/3, 1 dari ini. Mendapatkan ini kalau kita kalikan, maka akan mendapatkan identity, ini, I, tapi juga yang lainnya 0. Sementara identity itu nilainya semuanya 1. Jadi I sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, ini identity. Tapi kalau ini near to identity, jadi partly ya. Jadi ini sebagian. Ini ada identity-nya, yang lainnya nilainya 0. Ini kalau pakai yang full version SPD-nya. Full version. Kemudian ini contoh menggunakan angka. Jadi kalau misalnya ada matriks A dengan komponen 1, 1, 1, ini kan determinannya 0 ya. Determinan dari A ini 1 kali 1 kurangi 1 kali 1 ini 0. Nah, ini kan nggak ada inverse-nya. Kemudian kita hitung U sigma V transpose. Kemudian kita range yang ini menjadi V. Jadi V transpose ditranspose lagi, maka jadi V. Kemudian cari sigmanya, sigma daggernya ya. Kemudian kali U transpose. Jadi ini di range-nya aja yang berbeda. Nanti ini bisa dihitung untuk latihan juga ya. Untuk latihan coba dekomposisi menjadi komponen ini, kemudian range seperti ini. Ini hasilnya. Nanti bisa ngecek benar atau enggak ini. Kalau di MATLAB ada nggak rumus langsungnya? Kan kalau inverse yang normal, yang biasa untuk yang square, ini misalnya B adalah inverse dari A ya, kan seperti ini. Kalau di MATLAB ada, di MATLAB itu adalah B sama dengan P inverse P in V kali A. Kita coba ya. Jadi ini namanya pseudo inverse. Pakai yang ini lagi. B sama dengan, kalau inverse ini kan nggak bisa, tapi kalau B sama dengan P inverse nah ini nilainya ada. Atau kalau menggunakan manual tadi ya perhitungan kita, karena ini sebetulnya ya pakai SPD juga, tapi ini udah menjadi sebuah fungsi. Kalau manual, berarti kita harus mendapatkan komponen U sigma V sama dengan SPD dari A yang ekonomi ya. Nah, misalnya ini C atau A dagger ya. A dagger sama dengan V kalikan inverse dari S kalikan U transpose. Nah, ini menggunakan AD sama dengan V inverse S kalikan U transpose, didapatkan yang ini ya. 2 kali berapa ini? 4. Nah, yang bawah juga sama. Kalau yang ini dari fungsi, yang tadi B. Nah, B ini dapatkan dari P IN V A, mendapatkan nilai ini. Sementara yang satunya lagi berdasarkan perhitungan. Gitu, jadi sudah ada juga di MATLAB untuk menghitung secara langsung pseudo inverse dari matriks A. Nah, ini benar-benar menjadi generalisasi dari perhitungan metrik ya untuk sistem linear persamaan sistem linear. Gitu. Jadi yang tadinya kita mempunyai permasalahan dengan overdetermine atau underdetermine yang nggak ada solusi atau solusinya banyak. Nah, dengan menggunakan pseudo inverse maka ada pendekatannya untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Kalau dalam regression gitu kan, kita mendapatkan best fit, line of best fit. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ada banyak data, kemudian kita bisa mendapatkan
ini garis ini. Nah, dengan error, ini errornya, ini kan nilai yang dari, oke, supaya lebih jelas. Maksud saya ini adalah A, kemudian ini adalah B. Kemudian korelasinya, gitu kan, dengan A, atau kalau dimodelkan, misalnya model AX sama dengan B. Nah, ini yang kita nggak tahu nih, tapi berdasarkan pengukuran gitu, kemudian kita mendapatkan dengan A gitu kan, kemudian mendapatkan di sini X-nya. Kemudian selanjutnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kemudian kita bisa menghitung nanti pendekatannya gitu kan, supaya mendapatkan nilai yang ini. Nah, ini adalah penurunannya untuk pseudo inverse. Jadi menurunkan pseudo inverse ya. Ini udah dijelaskan tadi. Jadi mulainya dari AX sama dengan B. A ini kurang nih, kurang X. A-nya adalah ini saya ulang-ulang ya penjelasannya. Nah, A-nya adalah ini, kemudian B. Nah, kemudian dengan urutan ini, maka didapatkan A inverse atau A daggernya dengan X tilde atau X pendekatan. Nah, makanya kita bisa menyelesaikan persamaan itu nanti. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan itu. Nah, misalnya ada kasus yang ini kasus yang tadi, yang kita ingin tahu gitu ya tadi. Ini bagaimana nih solusinya? Nah, kita coba saja di sini, kita masukkan. Misalnya kita buat file yang baru, namanya case1.m. A-nya sama dengan 221, 221, 2, min 2, min 1. Kemudian B-nya 01. 01. Kita running ya case1.m. A-nya ini 221, 2, min 2, min 1. Udah sama ya. 221, 2, min 2, min 1. Kemudian B-nya 01. Kalau menggunakan cara biasa, jelas nggak bisa. Inverse dari A aja nggak bisa. Itu kan. Nah, dengan cara pseudo inverse berarti X sama dengan pseudo inverse dari A kalikan B. Nilainya adalah ini. 0,25 min 0,2 min 0,1. Sekarang kita cek, kita balikan. Cara ngebalikinnya gimana? Kan kita sudah mendapatkan nilai X ya. Jadi tadi yang ini X sama dengan B. Maka X sama dengan A dagger kali B, atau dalam MATLAB atau Octa P inverse kalikan A, P inverse A kalikan B. Nah, nanti didapatkan 3 nilai, X1, X2, X3. Nah, di sini kita mendapatkan nilai itu, ada 3 nilai. Kita cek ulang. Sekarang berarti A dikalikan dengan X
ini harus sama dengan B kan. Nah, berarti matriks yang A ini kita kalikan dengan hasil yang tadi. Sama dengan B, kita cek. Ini A-nya, kemudian X-nya ini yang didapatkan dari pseudo inverse. Kemudian kita kalikan A kalikan X. Nah, nilainya adalah ini. Sementara B-nya yang betulnya tadi adalah 0, 1. Nah, yang atas ini kan pangkatnya min 17. Ini bisa kita anggap 0, yang bawahnya nilainya 1. Jadi memang tidak exact banget gitu ya, tapi ya sudah mendekati banget caranya. Ini ada solusinya sekarang. Jadi kita mendapatkan nilai X1, S2, S3 yang sesuai untuk persamaan ini. Yang awalnya tidak bisa di-solve, tidak bisa diselesaikan, sekarang bisa diselesaikan dengan menggunakan pseudo inverse. Sekarang untuk case yang kedua. Ini case 1 ya. Ya, ini saya menggunakan Octave tapi yang terminal ya. Kalau terminal itu enak. Enaknya kita jadi bisa menggunakan editor yang kita suka. Kalau misalnya yang GUI, berarti kan harus menggunakan bawaannya Octave atau bawaannya MATLAB. Sementara kalau misalnya ada yang CLI-nya atau yang terminal, nah kita bisa menggunakan misalnya menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan editor yang lain. Kalau saya memang senang sekali atau sering berganti-ganti gitu ya, bisa menggunakan Vim editornya atau pakai Notepad atau pakai Visual Studio Code supaya kita enak aja gitu kan. Udah bosan misalnya menggunakan itu, kita bisa ganti yang lain sehingga kita bisa mendapatkan suasana yang baru. Nah, sementara engine-nya gitu kan, nah ini di terminal. Jadi kita melakukan kalkulasinya di terminal. C, kemudian A-nya sama dengan 2 min 3, 2 min 3, 2 min 3, kemudian 2, 1, 5 min 2, 5 min 2, B-nya 0,87, 0,87. Running case 2. Hanya betul ya, 2 min 3, 21, 5 min 2, 2 min 3, 21, 5 min 2. B-nya 0,87, 0,87. Kita menggunakan cara yang sama, menggunakan pseudo inverse. Nah, ini karena pakai MATLAB, pakai Octave, jadinya langsung saja begini ya. Tapi nanti di perhitungan manual, tentunya ini pakai yang komponennya. Jadi pakai yang V kali sigma inverse kali U transpose, baru kalikan B. Nanti di perhitungan manual seperti itu. Tadi kan sudah dibuktikan ya bahwa P inverse ini sama dengan hasil yang tadi, hasil yang dari SPD. Nah, ini dapatkan nilai X-nya ini. Kita coba kalikan sekarang untuk mengecek. Misalnya jadi C sama dengan A kalikan X. Nah, C, nah ini B ini kan yang B yang true-nya ya. Nah, kalau dari pendekatan nilainya min 1, 6, dan 7,9. Memang ada perbedaan, tapi ini adalah best fit-nya. Gitu.
Karena ini kan projection-nya yang tadi ya, yang tadi saya tunjukkan bahwa ini itu karena banyak M-nya dibandingkan dengan kolomnya, banyak persamaannya dibandingkan variabel yang ingin kita ketahui, gitu kan? Maka kita harus mencari best fit-nya, walaupun ada errornya. Kalau misalnya pakai regression yang tadi, ada banyak di sini, ini yang kita dapatkan itu nilai X-nya. Sementara realnya ya di sini. Tapi kita mencari nilai yang terdekatnya begitu, pendekatannya. Makanya di sini ada errornya, nggak sama, tapi ini yang mendekati nilai itu. Jadi B dengan C yang kita lihat, B-nya 0,87 ini true solutionnya, tapi yang pendekatannya adalah yang C. Itu kan. Nah, dan mengingatkan lagi kenapa seperti ini, karena ini nggak ada solusi, artinya nggak ada di sini nih. Kan harusnya linear combination dari ini kan. Gitu. Jadi maksudnya X1 kali 225 kan tambah X2 kali itu min 3 1 min 2 sama dengan 087. Solusi ini seharusnya ada di kolom space-nya A. Sementara ternyata nggak ada di situ, adanya di atas di sini. Gitu kan. Makanya yang ada di sini berarti adalah projection dari vektornya ini B ini. Kita project ke sana, maka solusinya adalah ini AX. Jadi yang didapatkan itu adalah solusi yang ada di kolom space ini gitu. Solusinya. Sementara realnya ada di atas atau nggak ada solusi sebetulnya. Oke, sampai situ yang ini. Selanjutnya ini hasilnya ya. Ini yang tadi. Jadi hasil dari case 1 adalah ini. Ini kali ini kemudian mendapatkan hasil X tilde yang ini. Selanjutnya untuk case yang kedua. Nah, ini yang tadi juga. Jadi X tilde-nya adalah pseudo inverse kali B mendapatkan nilai ini. Kemudian ini adalah sintaks di MATLAB-nya. Biar nggak lupa ya. Jadi nanti SVD menggunakan komen ini. Kemudian ada tambahan lagi. Saya lupa menambahkan. Tapi ada yang ekonomi, tambahin ekon, tambahin argumen ya. Jadi di sini SVD A ekon. Nah, kita menggunakan yang ini saja untuk perhitungan kalau mau mengecek di MATLAB atau Octave. Kemudian matrix yang memiliki inverse, ya itu inverse dari A. Sintaknya adalah ini inverse A. Kemudian kalau pseudo inverse atau A-dagger, nah ini menggunakan P-in A-dagger. Kemudian ini untuk ngecek rank dan ini reduce row echelon form. Mungkin di tutorial sudah dijelaskan belum ya mengenai MATLAB komen-komennya. Biar nanti selain by hand gitu ya latihannya, kemudian kita juga bisa mengecek menggunakan komputer, menggunakan Octave atau MATLAB, sehingga mempermudah kalian untuk memahami linear algebra ini. Nah, kemudian ini aplikasi yang kedua, yaitu linear regression. Contoh misalnya, kita memiliki 17 data measurements. Gitu kan. Jadi, misalnya kita memiliki input A, kemudian nanti keluarannya adalah B di sini. Nah, ini ada 17 nih datanya. Dari ini sampai bawah tuh ada 17 data. Artinya kan ini banyak ya. Yang nggak ada solusinya itu yang zero solutions. Ini tipe yang tall atau overdetermined. Nah, kalau di grafik nanti seperti ini. Ini A-nya, kemudian ini B. Tuh kan. Nah, kemudian kita ingin mencari slope-nya, kemiringannya, trennya dari ini gitu. Ini yang linear ya.
Linear seperti ini, bukan yang begitu gitu kan. Kuadratik misalnya, kalau ini yang linear, lurus seperti itu. Nah, maka modelnya adalah AX sama dengan B. Gitu. Nah, dengan A-nya nilai dari ini, A-nya, kemudian B-nya adalah ini, kemudian kita ingin mencari X. Kalau kita lihat secara sekilas, ini A ini, atau matriks A gitu ya, ukurannya berapa? Ini ukurannya 17 kali 1. Artinya ya seperti ini ya, tall gitu ya, skinny tall, skinny. Ini 17 kali 1. Kemudian X, kalau ini 17 kali 1 berarti X-nya ini 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan B. 17 kali 1, nanti hasilnya 17 lagi ya. 17 kali 1, ya 17 lagi B-nya. Ini 17 kali 1. Nah, ini caranya bagaimana gitu ya untuk menginverskan ini. Nah, dengan adanya pseudo inverse, maka kita bisa melakukan itu. Kita lihat di simulasi lagi. Ini A-nya. Size dari A. Oh, salah. Size A 17 kali 1. Kemudian B-nya. Ini B-nya ya. Size dari B 17 kali 1. Kemudian kita coba plotkan. Nah, ini plot yang tadi. Ini A, ini B dengan data yang tadi, A-nya berapa, kemudian B-nya. Ini ada korelasi gitu ya. A dengan B, A dengan B. Nah, datanya seperti ini. Ada 17 data, maka bentuknya seperti ini. Ini komennya berarti dari sini. Nah, untuk ngeplotkan yang data yang itu. Kemudian, oh ya sebetulnya gini, untuk mengenerate yang barusan, nah untuk mengenerate yang ini, sebetulnya saya membuat model terlebih dahulu, jadi membuat yang true solution-nya menggunakan persamaan ini di sini ya. Jadi X-nya sudah ada nih, saya definisikan X-nya 3, kemudian nanti A-nya adalah ini, masukannya, kemudian B-nya adalah dependent-nya ya, nilai dependent value-nya. A dikalikan X. Nah, kalau A dikalikan X, ya udah itu memang yang true solution-nya, tapi ditambah randomnya, ditambah nilai yang random sehingga menjadi seperti ini. Ini maksudnya hanya untuk membuat model saja. Kalau misalnya datanya seperti ini, anggap saja ini adalah mengisi data yang didapatkan dari pengukuran. Kita memasukkan inputan itu, kemudian menghasilkan outputnya B. Dan kita melakukan banyak percobaan, misalnya 17, ini contohnya 17, tapi bisa juga kan ratusan. Misalnya menggunakan 300 data, seperti itu. Kemudian menghasilkan B. Nah, kemudian kita ingin melihat trennya gitu ya, melihat trennya atau slope-nya, slope dari ini, kemiringannya berapa. Nah, kemudian kita plotkan yang ini. Nah, sekarang kita menggunakan SVD untuk mendapatkan nilai X pendekatannya. Berapa sih X-nya gitu ya. Nah, ini menggunakan SVD dari matriks A pakai argumen yang ekonomi. X tilde-nya berarti V kalikan X tilde itu yang pendekatan ya. X tilde sama dengan
V kali inverse dari S-nya dikalikan U transpose kalikan B. Seperti itu. Oke, ini nah kita lihat X tilde-nya berapa? X yang true-nya adalah 3. Jadi kemiringannya adalah 3. Kemiringan itu gradien ya. Jadi nah, ini ada line kayak gitu. Kemudian kemiringan ini berapa nih? Gitu kan. Nah, bisa juga kita mencari kalau kemiringan itu kan M biasanya dinyatakan dalam M, kemudian delta Y atau delta X gitu ya. Kita mendapatkan nilai gradien ini. Sementara kalau misalnya datanya banyak sekali, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai ini? Nah, ini kan biasanya dari 2 poin aja kan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai 2 poin, 2 poin gitu ya. Nah, kita ingin mencari gradien ini. Ya udah, tinggal nanti ini kan misalnya X1, X2, ini Y1, ini Y2, berarti kan M-nya adalah delta Y2 kurang Y2 kurangi Y1 sama dengan X2 kurangi X1. Nah, ini gradiennya. Tapi kalau datanya banyak banget, ada 300 data gitu ya, ini gimana? Apa kita nyari satu-satu gitu kan? Kan tidak ya. Nah, makanya ada namanya linear regression. Dengan kalau di statistik juga ini ada persamaannya. Saya nggak hafal persamaannya, nanti bisa dicek seperti apa nih untuk mendapatkan linear regression ini. Nah, kalau dengan SVD caranya ya seperti ini, seperti di simulasi. Jadi kita mencari X tilde-nya. X aslinya adalah 3. Kemudian X tilde adalah dari pendekatan adalah di sini 2,7225. Mendekati nilai ini ya. Nah, sekarang kita plot. Plotnya di sini. Ini sama dengan yang tadi, cuma ditambahin plot untuk hasil dari SVD-nya. Nah, dikali dengan X tilde dikali A. Running ya. Regression data. Oh, salah. Maaf lagi. Harusnya ini regression aja. Nah, jadi yang merah ini adalah mengisi datanya. Kemudian regression line ini yang didapatkan dari yang tadi. Jadi dengan gradien X tilde yang tadi 2,7. Nah, kita bisa mendapatkan garis ini. Dan ini adalah line of best fit. Jadi pendekatan terbaiknya gitu untuk data noisy data ini. Nah, jadi SVD itu betul-betul teknik yang powerful ya untuk banyak aplikasi. Berarti kita sudah pertama sudah untuk image compression. Kemudian yang kedua untuk solusi linear equation ya. System of linear equation. Yang ketiga ini untuk linear regression. Yang ini dengan metode, kalau yang itu metodenya least square regression. Dan ada banyak lain laginya, aplikasinya itu banyak sekali. Karena pada dasarnya kita bisa membuat matriks untuk banyak aplikasi gitu, untuk banyak data. Data apa aja gitu, kita bisa buat matrik, kemudian kita olah dengan SVD sehingga mendapatkan hasil yang atau analisis yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya teman-teman ini masih campur ya, kalau nggak salah, kan ada TE, TI, ada TB ya. Nah, kalau untuk TI mungkin nanti akan banyak sekali karena sekarang kan ada data science gitu, data science,
kemudian ada machine learning gitu. Machine learning, kemudian maaf ya tulisannya nggak bagus. Machine learning, ada deep learning gitu. Saya juga nggak berkecimpung di sini, saya nggak terlalu tahu juga tentang ini. Yang jelas dasar-dasar linear algebra itu sangat bermanfaat untuk ini, terutama SVD. SVD ini banyak sekali aplikasinya untuk aplikasi yang ini ya. Nanti teman-teman bisa belajar lagi ke dosen-dosen IT, terutama yang berkecimpung di bidang ini ya. Tentunya mereka akan jago sekali lah, lebih banyak pengetahuannya untuk SVD, untuk aplikasi macam-macamnya gitu. Kalau ini kan hanya ada 3 contoh aja ya. Ada 3 contoh dari aplikasi SVD, tapi ada banyak sekali sebetulnya. Bahkan kan Google, kemudian YouTube, Netflix, itu menggunakan SVD kan untuk algoritmanya mereka. Yang kita sekarang mungkin belum paham bagaimana caranya menggunakan SVD untuk itu. Yang jelas pemodelannya dulu bagaimana gitu. Kalau misalnya kita bisa memodelkan matriksnya gitu menjadi AX sama dengan B, dengan A ini apa gitu ya. Kan bisa juga misalnya kita ingin membuat matriks dengan misalnya matriksnya tuh ada usia gitu, kolomnya ya, ada usia, kemudian ada apalagi yang pakai angka, ada usia, ada apalagi lah, misalnya ada banyak sekali kolomnya, kemudian ini ada orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, nah, ini kan jadi matriks juga nih. Nah ini juga nanti bisa diolah menggunakan SVD gitu. Ini hasilnya. Nah kemudian yang terakhir ini ada tugas. Ini juga menggunakan ini ya, nggak boleh menggunakan komputer juga ya. Kalau untuk ngecek mungkin boleh, tapi langkah-langkahnya atau hitungannya itu memang harus pakai tangan supaya terlihat, supaya bisa juga atau mampu untuk menghitung SVD, pseudo inverse, dan semua pertanyaan yang ada di sini. Kemudian ini waktunya sampai hari Minggu ya, hari Minggu jam 12. Jadi 1 minggu ada banyak waktu untuk bisa mengerjakan ini. Tapi minta tolong tidak boleh nyontek. Ini adalah pesan yang sangat penting ya. Ini nggak boleh nyontek, harus mengerjakan sendiri. Lebih baik mengerjakan sendiri dan tidak bisa daripada nyontek hasilnya bagus gitu kan. Tapi itu sebetulnya hal yang salah. Kita harus melakukan hal-hal yang benar ya. Sekarang begini, kalau misalnya kayak nyontek, kemudian ini juga nanti ada komponen kenilai, IPK-nya bagus, kemudian kalian administrasinya kalau mau lamar pekerjaan keterima karena IPK-nya bagus, ya oke, itu bagus gitu kan. Tapi sebetulnya itu hal yang nggak bagus karena bisa jadi nggak berkah nantinya. Karena dengan mencontek, kalian mendapatkan itu dengan mencontek. Jadi sebisa mungkin mengerjakan apapun itu ini sendiri ya, supaya menguji pemahaman kalian juga. Itu ya itu aja dari saya, pesannya jangan mencontek. Kalau misalnya ketahuan, ya tentunya nggak ada toleransi dari saya juga, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kuliahnya sudah selesai untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Misi Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk tugasnya itu tadi deadline-nya jam 12 malam atau pagi ya? 12 malam. Oh ya, siap, makasih Pak. Ini hari Minggu ya, Minggu jam 00, jam 12 malam ya. Kemudian siap-siap juga untuk kuis ya. Nanti akan ada kuis. Ada pertanyaan lagi?
Baik, kalau tidak ada, saya tutup ya kuliahnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.